Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi khassana bi khairi kitabin unzila wa akramana bi khairi nabiyyin ursila wa atamma alaina ni'mata bi a'zami dinin syuri'ah. Faman yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuh wa habibuh alladzi addal amanata wa ballaga risalah wa jahada fi sabili haqqa jihadi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Usiku wa nasiya bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kembali lagi kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena semata hanya dengan hidayah Allah, inayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sampai kita berhasil memenuhi panggilan Allah, fas'au li dzikrillah, segera datang untuk bersama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama mengingat Allah di sini adalah untuk datang mendengarkan khutbah selain daripada 2 rakaat salat Jumat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diwajibkan dan sedikit pun tidak diberi alasan kecuali semata-mata karena memang alasan yang dibenarkan oleh agama untuk kita tidak hadir di masjid pada hari Jumat mendengarkan khutbah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan segala aktivitas, segala kegiatan yang masih kita lakukan apabila imam sudah berada di atas mimbar, sekalipun keadaan ini masih disepelekan oleh banyak orang beriman. Wa na'udzubillahi min dzalik. Khutbah ini Bapak dan Saudaraku merupakan pembekalan mingguan, karena minggu depan akan ada lagi hari Jumat, minggu berikutnya juga ada hari Jumat. Maka khutbah ini dianggap pembekalan Jumatan. Tetapi bukan sekedar itu, pembekalan bulanan dan bahkan pembekalan tahunan, bahkan pembekalan untuk sampai dunia kiamat atau kita mati sebelum dunia kiamat. Oleh karena itu maka materi khutbah yang kita sampaikan
sebaiknya disesuaikan dengan kondisi yang sedang kita alami bersama pada saat itu. Oleh karena sekarang Bapak dan Saudaraku, karena sudah begitu majunya kita, sudah berkembangnya kita, sehingga aktivitas kita dari pagi sampai malam, bahkan sampai larut tengah malam, kita masih kerja keras. Tetapi apa yang kita lakukan dan apa yang kita targetkan hampir rata-rata untuk kepentingan dunia sendiri. Wa na'udzubillahi min dzalik. Padahal entah Bapak besok kita mati, lusa kita mati. Pokoknya kita menunggu mati ini setiap detik dan setiap saat. Dan kalau kita mati, apa yang kita bawa? Nabi mengatakan kematian sebagai nasihat yang berguna. Lihatlah mereka yang mati itu. Orang miskin mati, orang kaya mati, rakyat mati, pejabat mati, semua mati. Dan adakah orang mati yang mengaku Islam membawa aset ke kuburan? Ada Pak? Na'udzubillah. Tidak ada seorang pun yang membawa aset ke kuburan. Padahal tujuan kita di sana, kita akan diproses. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu Bapak dan Saudaraku, dalam mukaddimah khutbah tadi saya sampaikan sebuah ayat di mana di dalamnya ada sepotong kalimat yang hanya tersusun dari 4-5 kata. Tetapi yang menarik untuk kita cermati bersama, kalimat yang pendek itu dibuka dengan peringatan takwa kepada Allah dan ditutup dengan peringatan takwa kepada Allah. Dan yang dipanggil hanya kita orang-orang beriman. Karena sayangnya Allah kepada kita Bapak dan Saudaraku, karena cintanya Allah kepada kita, kita dipanggil untuk menerima ini pesan-pesan yang begitu berharga. Allah tidak menghendaki ada seorang umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk neraka. Allah tidak menghendaki seperti itu. Karena cintanya beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, Allah tidak menghendaki ada umat Muhammad masuk neraka. Oleh karena itu, maka diperingati secara berulang-ulang. Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Masya Allah, panggilan yang begitu indah dan rangkuman kata-kata yang begitu mengasyikkan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman adalah hamba-hamba Allah yang paling mulia, hamba-hamba Allah yang paling tinggi kedudukannya di antara hamba-hamba yang lain. Itulah dia orang-orang beriman. Maka dialah yang dipanggil, termasuk kita di dalam. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang beriman. Ittaqullah. Takutlah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Karena dialah penguasa yang tidak ada di atasnya, maha di maha. Dialah pemberi rezeki. Dialah yang menentukan hidup dan mati kita. Dia pula lah yang mengatur rezeki kita, kepentingan hidup kita di dunia. Dan dialah yang punya surga dan neraka, Bapak dan Saudaraku sekalian. Makanya kita disuruh bertakwa kepadanya, karena dialah pemilik itu semua. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang beriman. Kemudian Allah panggil, sampaikan, wal tandur nafsum ma qaddamat ligadin. Hendaklah semua orang memperhitungkan persiapan apa yang mereka lakukan untuk besok di sana. Besok di sana, di akhirat itu, persiapan apa yang kita lakukan untuk di akhirat itu. Kami kita hidup di dunia Bapak dan Saudaraku sekalian cuma sebentar saja. Apa
yang Tuhan berikan kepada kita di dunia ini cuma fasilitas untuk hidup, mencari kesenangan di sana itu, dan berusaha menghindari ancaman neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Maka dipun Allah Ta'ala, ya, sapai, carilah fima atakallah, pada apa yang Tuhan berikan kepada kamu di dunia ini, ad-daral akhirah, keselamatan di akhirat. Apa saja pemberian dunia Tuhan kepada kita di dunia ini, fasilitas, sarana, modal untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat itu, manfaatkan itu. Dikasih kekayaan, manfaatkan kekayaan itu untuk agamamu. Jangan untuk seterus menerus tenggorokan dan perutmu, na'udzubillahi min dzalik. Terlalu hina bapak-bapak dan saudara-saudaraku kalau kita mencari itu untuk kepentingan bersenang-senang di dunia ini. Na'udzubillah, terlalu hina. Kita hidup di dunia mencari kebahagiaan akhirat. Karena apapun yang kita kumpulkan, apapun yang kita punya, ketika kita mati pasti kita tinggalkan. Jangankan harta, jangankan istri, jangankan mobil, jangankan rumah, nama kita sendiri Pak kita tinggalkan. Ketika jasad kita diangkat untuk dimandikan, apa orang bilang? Angkat mayat ke sini. Ketika mayat kita dibawa untuk dibungkus dengan kain kafan, apa orang bilang? Angkat mayatnya ke sini. Tidak seorang pun dipanggil dengan namanya. Angkat Pak Ustaz, angkat apa namanya, Pak Kepala, angkat Pak Bupati, angkat Pak Presiden. Tidak ada. Karena semua itu tidak ada nilainya dibandingkan akhirat. Wa tandur nafsun ma qaddamat ligadin. Persiapkannya sekarang ini. Kemudian Allah tutup, wattaqullah, ittaqu ripon Allah Ta'ala. Nasabak kukir melok juga, na'udzubillahi min dzalik. Begitu apa namanya, makul syapat ini saya satu dilinoi. Makanya Bapak dan Saudara sekalian, saya katakan kita sesuaikan apa yang kita hadapi sekarang, apa yang kita alami sekarang. Tiap 5 tahun sekali Pak, tiap 5 tahun sekali Pak, terjadi yang namanya pilpres, terjadi yang namanya pilcaleg. Artinya pemilihan yang akan kita pilih untuk mengurusi kita. Makanya supaya mereka yang mengurusi kita tahu agama, supaya mereka jangan hanya mengurus untuk kehidupan kita, tapi mengurus untuk kematian kita. Oleh karena itu Bapak dan Saudaraku sekalian, untuk memilih calon itu banyak orang kesulitan. Siapa? Kenapa kesulitan? Jelas sekali agama menuntun kita bahwa yang berhak memimpin kita adalah orang-orang yang berhak agama, yang baik agamanya, baik Islamnya, baik takwanya. Itulah yang berhak. Karena kapan tidak seperti itu, na'udzubillahi min dzalik, kita mau dibawa kemana Pak? Kita syabang Pak Syekh di menit matana dia kesana dipilih, lalu kita salah pilih. Berapa miliar penduduk Indonesia ini kita yang tanggung jawab. Dan bagaimana nasib Islam ini kita bertanggung jawab. Kapan kita salah pilih di dalam keadaan ini, Anda bertanggung jawab. Bukan cuma 5 tahun, tapi sampai dunia kiamat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Bahaya Pak. Jangan sembarang, apalagi mana singkat doi mereka doi celah si Palestik ya tidak, naudzubillah min dzalik. Dek gagang ketat itu sebagai orang beriman kalau begitu. Alangkah rendahnya iman kita kalau begitu, naudzubillah min dzalik. Tenggelamui Pak paringeran Nabi kita. Ya. Nabi mengatakan di dalam hadisnya, tanda-tanda munafik itu, ya. Iza haddasa kadzaba. Kalau ngomong suka berbohong. Jadi kita sudah dapat menilai siapa yang terbaik. Kalau ngomong suka bohong.
Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji suka menyalahi, karena memang janjinya cuma di mulut tapi di hatinya tidak ada. Yang penting mereka bisa berhasil. Na'udzubillah. Wa idza tumina khana, kalau dipercaya khianat, dipercaya sampai diberikan tanggung jawab, justru kita dizalimi. Na'udzubillah min dzalik. Sadar Pak, kita mati. Kita mati, dan kalau kita mati, kita di akhirat ditentukan apakah di surga, apakah di neraka. Kalau tidak di surga, pasti di neraka. Dan yang menyebabkan kita berhak masuk surga, wal tandur nafsu ma qaddamat ligadin, persiapkan dari sekarang apa yang kamu harapkan untuk hari esok itu. Masya Allah, begitu indahnya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita. Makanya dimulai dengan peringatan ittaqullah, ditutup dengan peringatan ittaqullah, supaya betul-betul kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekedar ngaku-ngaku sebagai orang beriman, ngaku-ngaku sebagai orang Islam. Kita bertanggung jawab bukan pada diri kita sendiri, tapi kita bertanggung jawab kepada agama yang kita anut sekarang ini, Bapak dan Saudaraku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawla hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sekali lagi sebagai tambahan bahwa kalau Nabi tadi pernah mengatakan tanda-tanda orang munafik itu, ayatul munafiki salasan, tanda-tanda orang munafik itu 3. Iza haddasa kadzaba, kalau dia ngomong suka berbohong. Wa iza wa'ada akhlaqa, kalau dia berjanji suka menyalahi janjinya. Ini tanda-tanda paling jelas, dan ini dijelaskan oleh Nabi. Wa iza tumina khana, dan kalau dia dipercaya untuk mengatur kita, untuk memimpin kita, tapi justru kita dizalimi. Khana, dia mengkhianat. Nabi mengatakan, dia bukan Islam. Wa in salla wa in sama wa za'ama annahu muslimun. Sekalipun dia salat, sekalipun dia puasa dan mengaku seorang mukmin, tetapi kalau sifatnya dan karakternya seperti itu, dialah yang disebut dengan munafik. Karena memang munafik itu selamanya orang Islam. Tidak ada orang munafik di kalangan orang kafir. Munafik itu hanya ada di tengah-tengah orang Islam, yaitu yang karakternya seperti itu tadi. Maka kita harus menyadari, Bapak dan Saudaraku, mudah-mudahan kita terhindar dan bahaya ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahaya di dunia, Pak, mending kata orang. Agak apa ancaman di dunia, bahaya di dunia, musibah di dunia, mending kata orang. Tapi kalau bahaya itu nanti di akhirat, mau kemana? Oleh karena itu hati-hatilah. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu menumbuhkan iman kita, memantapkan keyakinan kita, supaya kita jangan terpengaruh dengan janji yang muluk-muluk. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliqul mi'ad. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.